Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita bertemu di dalam masih di bahasan zakat. Dalam hal ini adalah tentang zakat fitrah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Kemudian marilah kita membaca salah satu ayat Al-Quran, satu ayat dari surat At-Taubah ayat 103. At-Taubah perlu diingat adalah salah satu ayat Al-Quran surat ke-9. Kalau baca At-Taubah berarti tanpa basmalah ya. Ta'ud langsung kepada ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kalau biasa kita baca. Tapi kalau At-Taubah, ta'ud lalu langsung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Mudah-mudahan barusan yang kita baca senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita langsung ke materi di pertemuan sekarang, yaitu tentang zakat fitrah. Pada pertemuan sekarang, kalian atau siswa diharapkan satu, memahami pengertian zakat fitrah, yang kedua mengetahui hukum zakat fitrah, yang ketiga zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa apa, yang keempat syarat muzaki atau syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah, yang kelima rukun zakat fitrah, dan yang keenam waktu zakat fitrah. Sambil kalian menyimak, silakan juga buka di buku halaman 21 sampai 22. Di sana dijelaskan lebih detail, lebih panjang tentang bahasan kita di pertemuan sekarang. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang dikeluarkan oleh muzaki. Zakat fitrah sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu adalah dikeluarkannya dari sebagian harta berupa makanan pokok. Boleh beras, karena kita di Indonesia adalah beras makanan pokoknya, boleh juga uang yang senilai dengan beras 2,5 kilogram yang dibayarkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang kedua, hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib ain bagi setiap muslimin muslimat yang hidup ataupun yang berada di bulan Ramadan. Yang ketiga, zakat fitrah yang dikeluarkan yang tadi sudah disampaikan adalah berupa makanan pokok. Ini utamanya adalah makanan pokok atau beras. Tapi sebagian pendapat boleh juga dengan berupa uang senilai daripada beras 2,5 kilogram. Yang keempat, syarat yang mengeluarkan zakat fitrah ataupun syarat orang yang berzakat fitrah. Satu, beragama Islam.
Orang non-muslim tidak wajib zakat fitrah karena tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, hidup hingga akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta. Yang kelima dari bahasan kita tentang zakat fitrah adalah rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Ini yang paling penting. Orang yang berzakat, usahakan niat dulu di dalam hati, boleh juga diucapkan oleh lisan. Boleh juga niat ini dibacakan sendiri ataupun dibimbing oleh panitia. Contoh niat zakat fitrah yang biasa kita bacakan ketika membayar zakat. Umpamanya untuk zakat diri pribadi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu umpamanya niat. Yang kedua adanya muzaki atau adanya orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik ataupun ada orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah berupa makanan pokok, berupa beras utamanya, tapi boleh juga berupa uang yang senilai dengan harga beras 2,5 kg. Yang keenam, waktu zakat fitrah. Waktu zakat fitrah adalah sejak awal Ramadan sampai dengan hari Idul Fitri sebelum salat sunat Idul Fitri. Jadi secara garis besar, zakat itu bisa dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai mau sholat Idul Fitri. Kalau telah Idul Fitri selesai dan dia zakat fitrah, maka zakatnya tidak diterima. Zakat fitrah itu pengumpulannya bisa berbagai hukum. Ada yang boleh, artinya orang yang berzakat di awal Ramadan sampai habis Ramadan. Tanggal 1 Ramadan itu namanya hukumnya boleh. Tanggal 2 Ramadan zakatnya itu adalah boleh. Yang kedua wajib. Dikatakan wajib adalah orang yang sudah wajib bayar zakat. Adalah waktunya sejak terbenam matahari penghabisan Ramadan. Atau ketika malam takbiran di bulan Ramadan. Nah, ketika malam takbiran, lalu kita membayar zakat fitrah, itu hukumnya adalah sudah wajib dibayarkan. Yang ketiga adalah yang paling afdol adalah sunnah. Afdol itu maksudnya adalah karena akan langsung dibagikan dan nantinya adalah lebaran. Sunnah ini, zakat fitrah ini adalah zakat fitrah yang dibayarkan sesudah sholat subuh, tapi sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itulah diantara bahasan singkat dari materi kita tentang zakat fitrah. Untuk lebih lanjut atau lebih detail, silakan buka di buku halaman 21 sampai halaman 22. Nah, silakan kalian mengevaluasi, menyimpulkan dari bahasan sekarang. Baik pengertiannya, hukumnya, berupa apa yang dikeluarkannya, syarat orang yang mengeluarkannya, rukunnya, dan waktu zakat fitrah. Demikian sebelum menutup, untuk sekarang tidak ada tugas untuk pembelajaran ini. Cukup memahami materi di atas. Jika kurang paham, silakan baca di buku halaman 21 sampai halaman 22. Nah, untuk minggu depan adalah tentang zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan bersama-sama, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.